finished with this. Now it's a management, and I didn't speak with William. He say bye bye. Luciano kagum dengan kerasnya persaingan di Persib. Asisten pelatih bocorkan masa depan William Marsilio. Jadwal neraka menanti Persib Bandung dan manajemen Persib melarang keras supporter Borneo FC away ke GBLA. Jadwal neraka menanti Persib Bandung. Desember ini akan menjadi bulan penyiksaan fisik dan mental yang sesungguhnya bagi Persib Bandung jika ingin mengkudeta puncak klasemen. Kompetisi BRI Super League memasuki fase yang sangat krusial dan mendebarkan. Melihat jadwal yang terpampang di depan mata, kita tidak bisa memungkiri bahwa jadwal neraka benar-benar menanti Maung Bandung. Persaingan di papan atas semakin sengit, terutama dengan Borneo FC yang makin duduk di singgasana dan Persija yang mengintai. Namun, justru disinilah letak peluang emasnya. Borneo FC juga diharapkan pada jadwal yang mencekik leher dan jika mereka terpeleset, Persib harus siap menyalip di tikungan tajam. Kita tahu, bermain di dua kompetisi sekaligus Liga 1 dan ACL tuh menguras energi yang luar biasa. Tapi inilah harga yang harus dibayar calon juara. Jadwal padat ini adalah ujian kedewasaan bagi skuad asuhan Bojan Hodak. Kita tidak boleh lagi kehilangan poin konyol melawan tim-tim papan bawah. Setiap pertandingan di bulan ini bernilai 6 poin. 3 poin yang kita raih dan 3 poin yang gagal diraih rival. Tekanan ada di pundak Maklok dan kawan-kawan untuk menjaga konsistensi di tengah kelelahan yang melanda. Melihat Borneo FC yang juga akan menghadapi lawan-lawan berat, optimisme kita tumbuh subur. Skenario untuk naik ke puncak bukan lagi hitungan matematika yang rumit, tapi realitas yang bisa digapai dengan keringat dan darah. Kita butuh rotasi cerdas, fisik prima, dan mentalitas pembunuh. Tidak ada waktu untuk mengeluh soal jadwal. Semua tim mengalami hal yang sama. Siapa yang paling tahan banting di neraka kompetisi ini, dialah yang pantas mengangkat piala di akhir musim. Ketahanan fisik dan fokus baja para pemain di periode sibuk ini wajib menjadi kunci pembuka gerbang menuju tahta juara yang sudah sangat kita rindukan. Manajemen Persib melarang keras supporter Borneo untuk away. Manajemen Persib mengirimkan sinyal tegas bahwa GBLA hanya milik bobotoh dan aturan regulasi adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Jelang laga big match melawan Borneo FC, PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB tidak mau ambil resiko dengan potensi sanksi atau gesekan. Mereka secara resmi mengeluarkan imbauan keras kepada Pusamania, supporter setia Borneo FC, untuk tidak datang ke Kota Kembang. Larangan ini bukan bentuk ketidaksopanan atau permusuhan, melainkan bentuk kepatuhan mutlak terhadap regulasi Liga 1 yang masih melarang kehadiran supporter tamu di stadion. Kita semua tahu betapa seringnya klub kita didenda ratusan juta rupiah hanya karena pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya bisa dihindari. Manajemen tentu telah membuang uang untuk membayar denda Komdis PSSI. Oleh karena itu, ketegasan ini sangat beralasan. Kita ingin laga krusial melawan pemuncak klasemen ini berjalan lancar, kondusif, dan fokus hanya pada pertarungan 11 lawan 11 di atas lapangan hijau. Kehadiran supporter tamu meski sedikit bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan konsentrasi tim. Bagi bobotoh, ini adalah panggilan untuk memenuhi tribun dan mendominasi atmosfer. Karena tamu dilarang datang, maka kewajiban kita untuk memastikan suara di stadion hanya satu frekuensi, dukungan untuk Persib. Kita harus membuat GBLA menjadi tempat yang tidak nyaman bagi Stefano Lillipali dan kawan-kawan. Kepatuhan semua pihak terhadap aturan larangan away ini mutlak diperlukan agar pertandingan berjalan aman dan Persib terhindar dari sanksi finansial yang merugikan. Luciano kagum dengan kerasnya persaingan di Persib. Pengakuan jujur Luciano Goicoechea pasca kemenangan di Madura membuka mata kita bahwa kedalaman skuad Persib saat ini adalah yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Kemenangan telak atas Madura United menyisakan cerita manis dari ruang ganti. Gelandang asing kita, Luciano Goicoechea, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap kualitas rekan-rekannya sendiri. Dengan mata kepala sendiri, dia melihat bagaimana pemain-pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan atau pemain muda mampu tampil terengginas saat diberi kesempatan.
Luciano menyebut bahwa Persib punya banyak sekali pemain bagus. Ini bukan pujian kosong, tapi fakta lapangan yang membuat siapa saja yang ingin masuk starting 11 harus berdarah-darah di sesi latihan. Persaingan internal yang keras seperti ini adalah impian setiap pelatih dan dambaan supporter. Artinya, tidak ada zona nyaman bagi pemain bintang sekalipun. Jika lengah, posisinya akan digusur oleh pemain lain yang lebih lapar. Luciano sendiri merasakan atmosfer kompetitif itu. Dia sadar bahwa dia harus selalu dalam kondisi puncak jika ingin terus dipercaya Bojan Hodak. Situasi di mana pemain pelapis punya kualitas setara dengan pemain inti adalah ciri khas tim juara. Pernyataan berkelas dari Luciano ini juga menunjukkan kerendahan hati dan semangat kolektif. Dia tidak merasa tersaingi secara negatif, tapi justru termotivasi. Chemistry positif seperti inilah yang membuat Persib solid. Ketika satu pemain absen, pemain lain siap menggantikan dengan kualitas yang sama, bahkan lebih baik. Kita melihat bagaimana Dewangga atau Nazril Alvaro menjawab kepercayaan pelatih. Ini adalah sinyal bahaya bagi Borneo FC dan tim-tim lain, bahwa Persib punya napas panjang untuk mengarungi sisa kompetisi. Atmosfer kompetisi internal yang sehat dan brutal ini diyakini akan terus melahirkan performa terbaik dari setiap pemain di setiap pekannya. Asisten pelatih bocorkan masa depan William Marcilio. Tanda tanya besar mengenai nasib William Marcilio perlahan mulai terjawab lewat bungkamnya sang asisten pelatih yang mengisyaratkan perpisahan di depan mata. Drama William Marcilio sepertinya sudah memasuki babak akhir yang kelabu. Setelah dipulangkan paksa oleh Bojan Hodak jelang laga Madura United, kini giliran asisten pelatih Igor Tolik yang memberikan kode tersirat. Saat ditanya awak media mengenai masa depan gelandang asal Brazil itu, Igor memilih untuk tutup mulut dan melemparkan bola panas ke manajemen. Dia menegaskan bahwa urusan kontrak dan nasib pemain adalah ranah manajemen, bukan pelatih teknis di lapangan. Sikap menghindar dan enggan berkomentar ini justru mempertegas bahwa posisi Marcilio di skuad sudah sangat tidak aman. Biasanya, jika pemain masih dibutuhkan, pelatih akan pasang badan atau memberikan pembelaan taktis. Tapi kali ini, hening. Keheningan Igor Tolik terdengar seperti vonis. Ini menguatkan dugaan bahwa nama Marcilio sudah masuk dalam daftar coret untuk putaran kedua. Performanya yang tidak kunjung membaik dan mungkin masalah attitude yang sempat disinggung membuatnya sulit mendapatkan tempat kembali di hati bobotoh maupun pelatih. Bagi kita, ini adalah langkah tegas yang perlu diambil. Persib butuh pemain asing yang berkontribusi nyata, bukan yang hanya memakan kuota. Jika staf pelatih sudah angkat tangan dan menyerahkan ke manajemen, artinya secara teknis sang pemain sudah tidak masuk skema. Kita harus bersiap menyambut gelandang baru yang lebih segar dan sesuai kebutuhan tim. Perpisahan mungkin jalan terbaik agar Persib bisa berlari lebih kencang tanpa beban pemain yang tidak perform. Keputusan manajemen untuk segera menyelesaikan status Marcilio sangat dinantikan agar fokus tim tidak terganggu oleh drama individual pemain di sisa putaran pertama ini.